personalia. Bagaimana personalia ditetapkan, disusun dan diadakan pembagian tugas agar dalam pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Yang keempat, pengarahan dan kepemimpinan. Berkenaan dengan mengarahkan dan memimpin para personalia sehingga bekerja sesuai dengan job atau bidang tugasnya masing-masing agar aktivitas pelayanan menjadi terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, pengawasan. Berkenaan dengan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan mulai dari penyusunan rencana, program hingga pelaksanaannya. Setelah mengetahui pengertian dan prinsip-prinsip dari manajemen bimbingan dan konseling, selanjutnya yaitu pola-pola manajemen bimbingan dan konseling. Yang dimaksud dengan pola manajemen bimbingan dan konseling adalah kerangka hubungan struktural antara berbagai bidang atau sebagai kedudukan dalam pelaksanaan di sekolah dan madrasah. Kerangka hubungan tersebut digambar dalam suatu struktur organisasi. Sesuai dengan pola yang dianut oleh masing-masing sekolah, maka pola manajemen bimbingan dan konseling ini terbagi menjadi dua bagian, yakni pola profesional dan pola non-profesional. Contoh pola manajemen BK yang profesional adalah sebagai berikut. Pola manajemen atau struktur organisasi pelayanan BK di atas ditunjuk koordinator manajemen BK dan koordinator menetapkan tenaga-tenaga bimbingan dan konseling yang lain dan tenaga penunjang. Koordinator bertanggung jawab atas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, contoh pola manajemen BK yang non-profesional adalah pada pola manajemen atau struktur organisasi bimbingan dan konseling di atas, kepala sekolah tidak bertugas sebagai pembimbing utama. Namun, pola di atas juga menunjukkan bahwa sekolah yang bersangkutan belum atau tidak memiliki petugas atau tenaga bimbingan khusus karena manajemen bimbingan dan konseling. Selain dari pola-pola manajemen bimbingan dan konseling, ada pula aspek-aspek dari manajemen bimbingan dan konseling. Yang pertama, perencanaan program bimbingan dan konseling untuk tercapainya program perencanaan BK yang efektif dan efisien. Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu analisis kebutuhan siswa, penentuan tujuan BK, analisis situasi sekolah, penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, penetapan metode pelaksanaan kegiatan, penetapan personal kegiatan, persiapan fasilitas dan biaya kegiatan, dan perkiraan tentang hambatan kegiatan dan antisipasinya. Aspek yang kedua, pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan dan konseling sekolah sebagai satuan pendidikan perlu merancang program bimbingan dan konseling sebagai integral dari program sekolah secara keseluruhan. Program inilah yang akan dijadikan acuan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Terdapat dua jenis program yang perlu dirancang dan diprogramkan. Yang pertama, program tahunan sebagai program sekolah, dan yang kedua, program bulanan, bahkan program mingguan. Aspek yang ketiga, evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan upaya menilai efisiensi dan efektivitas manajemen bimbingan dan konseling di sekolah pada khususnya dan program bimbingan dan konseling yang dikelola oleh staf bimbingan dan konseling pada umumnya. Yang keempat, supervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Manfaat pokok dari supervisi ini adalah untuk mengendalikan personel pelaksanaan bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan adanya kendala yang muncul dan dihadapi oleh personel dalam pelaksanaan tugasnya, mencari jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program
agar tercapainya pelaksanaan yang lancar ke arah pencapaian tujuan